bahwa kalau Anda ingin punya penghasilan 10 juta, maka harus Anda berteman orang yang penghasilannya sekitar itu. Maka Anda akan mendapatkan penghasilan 10 juta. Tapi kalau Anda sebaliknya, ya main gaple setiap malam, yang penghasilannya bisa ada, bisa tidak ada, satu hari atau satu minggu atau bahkan satu bulan, ya makannya sudah susah, kemudian cita-cita Anda ingin punya penghasilan sekian puluh juta, itu mustahil. Kenapa? Karena kekuatan pikiran Anda tidak mampu, dia bisa melepaskan diri dari lingkungan yang Anda alami. Itu poin pertama. Jadi punya hukum ketertarikan. Yang kedua, pikiran menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensinya, hampir sama ini. Jadi, ya orang tua saya dulu, saya masih ingat sewaktu kecil, dia melarang saya untuk bermain-main dengan anak-anak yang suka tawuran. Jangan kau pergi berteman dengan itu. Ya, nanti kamu nakal, kamu berkelahi. Jadi ternyata, walaupun orang tua saya dulu pendidikannya tidak sampai perguruan tinggi atau bahkan tidak sampai SMA, tetapi hukum-hukum alam itu dia sudah paham. Mereka sudah mengerti. Karena ini hukum alam yang bekerja. Ya. Ketiga, bahwa kekuatan pikiran ini juga merupakan kekuatan visualisasi. Ya. Jadi apa yang kita lihat bisa menjadi kekuatan dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita melihat hal yang baik, dulu ketika saya training untuk membangun kekuatan pikiran oleh motivator saya, kami disuruh pakai karet, Pak. Karet gelang. Pasang di tangan. Setiap kami berpikir tidak bisa, berpikir susah, mengatakan kalimat-kalimat susah, aduh susah ya, aduh sulit ya, aduh saya tidak bisa. Maka itu pelanggaran. Dan itu harus kita hukum diri kita untuk dengan cara menarik karet gelang itu. Apalagi melihat sesuatu yang menarik, kemudian kita berpikir negatif. Ya, melihat bokong orang saja, kemudian kita pikirkan negatif, kita diminta untuk menghukum diri agar tidak berpikiran begitu. Itu latihan untuk tidak berpikir negatif. Ya, jadi itu yang penting. Kemudian yang keempat, membayangkan tujuan secara detail. Jadi pikiran, kalau Anda ingin berhasil, saya dulu dilatih. Tuliskan Anda mau apa, mencapai apa dalam waktu dekat, atau menengah, atau jangka panjang. Saya tulis, ingin beli mobil. Ya, terserah waktu itu. Sekitar tahun 2004, Desember. Saya ingat persis. Oleh motivator, trainer saya, beliau itu trainer tingkat internasional, sering keluar ke negara-negara luar, dan beliau mentraining saya. Ya, ketika dia lihat saya tulis ingin beli mobil, dia tuliskan warnanya, kemudian tuliskan waktunya kapan. Saya pikir ini sudah terkebur ini kita ini. Ya itu pikiran saya waktu itu. Oh harus nulis sampai warna, kemudian jenis, kemudian waktunya kapan. Dan waktu itu Desember 2005 saya tulis pertengahan tahun depan. Ya, dan betul pertengahan tahun depan sekitar Agustus itu terjadi. Saya bisa beli mobil baru, bukan second, dan juga bukan dicicil, bukan dikredit begitu. Ya, itu kedahsyatannya dari membayangkan tujuan secara detail. Jadi di sini kita mulai hubungkan dengan apa yang kita sedang akan laksanakan atau sedang laksanakan di bisnis ini, di Suanghori ini. Ya, Anda ingin mendapatkan diamond atau bahkan double diamond. Ya, Anda bisa tulis. Tetapi kan ada syarat-syaratnya juga, ada langkah-langkahnya. Bahwa ingin diamond bulan depan, itu kan juga hal yang mustahil. Jadi pendekatannya tentu kita bangun. Kita tahu bahwa untuk diamond, itu tahapan-tahapannya apa. Kita harus elite dulu. Kita harus vice manager dulu. Kita harus special vice manager dulu. Dan seterusnya, sudah itu tercapai baru kita bisa diamond. Jadi maksudnya, kita membayangkan tujuan secara detail, bahwa saya ingin diamond, tuliskan tahun depan, kemudian pikirkan lagi bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan, itu detail.
Iya. Kalau Anda mau lakukan dengan cara cepat, maka jangan ada waktu lowong. Ya, dalam pikiran Anda, buatlah program setiap hari tanpa henti untuk melakukan prospek teman dan siapa saja. Ya. Kemudian ternyata pikiran ini juga mempengaruhi tubuh. Ya, artinya kita bisa loyo, ngantuk, kalau kita berpikir capek, berpikir malas, dan seterusnya. Iya. Kemudian, nah ini, apa itu efek placebo? Menunjukkan dampak pada penyakit kita atau tubuh kita. Ini nanti ada contohnya di lembaran lain. Nanti saya jelaskan lembaran karena berkaitan dengan penjelasan di lembaran lain. Berikutnya, ya. Berikut, apa manfaat kita memahami dan mengelola kekuatan pikiran? Ya, kadang-kadang dulu ketika awal saya mengikuti training kekuatan pikiran atau membangun kekuatan pikiran, saya terus terang saja, mohon maaf, karena kami beda keyakinan dengan motivator saya pikir ini kok lari ke sana. Tapi saya berusaha mengikutinya, saya pikir ini ilmu. Ya, dan terus terang saja, dalam waktu kurang lebih 6 bulan sampai setahun, beberapa hal yang saya tulis itu ternyata terbukti dan bisa kami capai. Apalagi pada saat training saat itu saya ikutkan istri. Iya. Karena saya diarahkan oleh motivator saya, leader saya, bahwa Bapak ikutkan istri supaya apa yang Bapak lakukan istri bisa mengerti. Iya. Karena memang kadang-kadang kita sebagai pebisnis jaringan multi level, ya apalagi dengan offline, saya sampai hari ini masih 90% offline. Terus terang saja, tetapi mudah-mudahan di bulan Januari ini sudah mulai bangkit, bisa lebih gaspol lagi. Ya, jadi ikutkan istri supaya apa? Supaya kita satu frekuensi. Apa yang kita sedang idam-idamkan, sedang pikirkan, istri juga tahu. Atau sebaliknya, ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini, saya katakan pada mereka, ikutkan suami. Supaya suami tahu, kalau bapak atau ibu pergi presentasi atau prospek di mana saja, pada temannya, pulang jam 10, 11 malam, atau bahkan 12 malam, pasangannya tidak curiga. Karena dia tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita harus terlambat pulang gitu. Ya. Jadi, apa manfaat memahami dan mengelola kekuatan pikiran? Yang pertama, itu memperkuat mental kita. Mereka yang gampang stres itu pasti orang yang kurang kuat dalam mengelola pikirannya. Ya, atau tidak terbiasa mengelola pikirannya. Ya, jadi itu untuk mengurangi stres itu perlu kita berusaha untuk membangun kekuatan pikiran kita. Ya, nanti ada langkahnya sebentar. Yang kedua, pengembangan pikiran, yaitu meningkatkan percaya diri. Ini yang penting. Dalam bisnis jaringan, kadang-kadang banyak bertanya ke saya, kenapa saya tidak bisa ya? Saya tidak bisa meyakinkan teman saya sendiri. Saya tidak bisa, dan seterusnya. Ya, secara kebetulan memang saya sudah penuh dengan latihan, karena agen asuransi pun pernah saya lakukan, pernah saya kerjakan. Di antara bisnis multi level, agen asuransi itu yang paling sulit. Lalu ada orang yang bisa berhasil di agen dan bahkan jadi manajer, itu sudah luar biasa. Dan saya bersyukur, saya begitu masuk, hanya 3 bulan langsung jadi manajer. Dan ya, untuk mempengaruhi tidak sulit. Ya, karena saya banyak belajar, banyak melatih diri. Ya, saya dari Kendari mau ke Makassar, orang di samping saya itu sudah pasti itu masuk nasabah saya. Dari Jakarta, saya mau pulang Kendari, yang menuju Palu, itu di pesawat itu 2 jam lebih itu. Itu sudah jadi calon nasabah saya begitu. Jadi ada trik-triknya dan tidak bisa kita bicarakan di forum ini karena
itu punya cara teknik sendiri. Ya, jadi maksud saya, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa saya bisa dan saya akan berhasil. Sehingga dulu ada kami punya yel-yel, saya pasti bisa, saya pasti berhasil. Ketika saya menjalankan perjalanan sampai di Aceh, saya presentasi di Aula Bapeda Aceh, saya dikelompokin orang. Ya, Bapak ini sudah terkebur. Kenapa Bapak bilang pasti bisa dan pasti berhasil? Ya, saya jelaskan. Ini persoalan utama kita dalam diri kita, ini kan diri kita sendiri. Ya, yang tidak percaya diri. Sehingga untuk membangkitkan kepercayaan diri saya, maka saya katakan saya pasti bisa. Ya, bahwa nanti mempresentasikannya saya butuh kekuatan. Maka saya katakan di situ saya pasti berhasil. Jadi prinsip saya pasti bisa dan pasti berhasil itu tujuannya di bisnis jaringan itu adalah kita meyakinkan diri kita, materinya kita kuasai dan mampu saya menjelaskan dan saya pasti bisa meyakinkan dia. Itu penjelasan dari pasti bisa pasti berhasil. Ya, itu poin penting. Jadi bagaimana kita bisa memperkuat kepercayaan diri kita atau meningkatkan kepercayaan diri kita dengan cara apa? Dengan cara kita kuasai materinya, apa yang kita ingin sampaikan dengan latihan. Ya, kalau kita masih offline, ya harus memang kita didampingi dengan leader kita, mengajak kita bagaimana. Ya, saya kemarin setelah saya ketemu dengan seseorang pengawas sekolah TK, SD, beliau punya sekolah binaan 30 sekolah TK. Saya bilang, Bu, Ibu mau saya bantu? Karena kita ambil program family pack, dan dia memasukkan seluruh keluarganya 5 orang, ambil family pack, kemudian dia kumpulkanlah kepala sekolahnya dan gurunya. Saya dan istri pergi ke tempat sekolah itu, tempat dia mengundang kami, dan kita bersyukur ya puluhan langsung masuk, ya nyetor KTP gitu. Dan saya syaratkan untuk bisa saya sebut Anda gabung di bisnis Wanghor, bukan hanya menyetor KTP, tetapi harus sudah langsung belanja minimal 1 box kopi ke 20 saset. Itu. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, fokus lebih tajam. Jadi artinya kekuatan pikiran kita ini, jangan kita hanya kuat pikiran, tapi kita tidak tahu hasilnya berapa. Ya, jadi bikin target. Minggu ini saya pasti prospek minimal 5 orang. Soal berapa yang gabung, ayo nanti saja. Ya, nanti ada forum lain lagi yang membangkitkan kekuatan pikiran kita, yang mengolah alam bawah sadar kita, dibantu oleh alam, agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu tertarik dan mau masuk. Ya. Jadi kita fokus, kita makin hari makin jelas, makin tajam maksudnya. Ya. Jadi kalau kemarin kita prospek teman, kemudian kita belum bisa closing langsung pada saat itu, ya kita latihan lagi, kita ulangi lagi. Karena ini bisnis sekali lagi, harusnya begitu kita prospek, setelah itu beberapa menit kemudian 1-2 menit harus closing itu. Tidak bisa tidak. Maaf ini pengalaman saya saja. Ya, kalau dia bilang nanti, aduh, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya punya pengalaman menarik Bapak Ibu tentang produk. Jadi prospek dan produk ya. Kebetulan saya dan istri ke provinsi, ke kabupaten lain, maksud saya. Di sana kita pergi piknik di satu tempat air jatuh. Itu anak tangganya 140 lebih. Dari bawah sampai atas 140 lebih. Ini istri sudah umur 67 juga, 66, sama dengan saya. Ya, ini ponakan dan keluarga, sepupu nih, teriak dari atas, dari bawah. Ini juragan kopi ini katanya, kita mau lihat bagaimana. Dan saya bersyukur, saya dan istri, itu bisa kami naik tangga itu sampai atas. Dan apa yang terjadi, seluruh keluarga yang pergi ke sana, di acara ulang tahun dan arisan keluarga, itu masuk, Bu. Kopi yang kami bawa 1 tas itu kurang. Dan untung ada member saya, kepala SMA di sana, kemarin habis. Sebelumnya dia beli 1 paket, saya telepon, Pak, Bu, dan suami istri,
masih punya kopi yang kemarin? Oh masih Pak, bawakan di sini, di hotel sini, penginapan sini. Dibawalah 2 box. Ya, jadi artinya ini bukti bahwa produk ini kalau kita gunakan, kita manfaat, kita pakai, dan kita tunjukkan bahwa produknya ini luar biasa. Ya. Yang keempat, bahwa kekuatan pikiran ini kalau kita bisa manage, kita kelola dengan baik, ini bisa meningkatkan rasa hubungan sosial kita dengan orang lain. Dan ini menjadi kekuatan kita ketika kita ingin mempraktekkan dalam bisnis kita. Ya, oke. Jadi empati, karena memang begini, ketika kita mau memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain, ya jangan langsung memperkenalkan, jangan langsung menjelaskan. Ya langsung tolak itu. Apalagi sudah ujung-ujungnya ada bonusnya. Masih bilang MLM lagi ya. Ya. Tapi kalau orang-orang itu, karena saya tidak pernah tidak berhasil dalam sebuah MLM, mereka tidak bisa bicara begitu. Karena saya katakan, kenapa Anda tidak berhasil? Karena Anda satu, negatif, Anda hanya sekadar masuk, dan Anda tidak mau belajar. Kalau Anda mau berhasil, masuk ke saya dan ikuti saya. Ya, jadi itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, bukan takabur, bukan sombong ini. Tapi ini udah terjadi nih. Ya, oke, berikut. Ya, ini dia. Ini yang penting ini. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Ini dia. Kita sering-sering melakukan meditasi. Saya Muslim, jadi biasanya saya habis sholat subuh, dari masjid saya pulang di rumah, saya masih lanjutkan sampai kadang jam 6 atau setengah 7. Ya, jadi menenangkan diri, kita meditasi, kemudian kita minta kepada pencipta kita dengan berbagai pendekatan kita. Ya, bahkan Anda bisa menyebut afirmasi, menyebut, minta itu dapat 100 juta setiap bulan, atau menjadi diamond di bulan sekian, bisa kita ulang-ulang dan minta dibuat berulang-ulang sampai ratusan kali. Ya, jadi ini meditasi kita lakukan dengan cara itu. Kemudian sama dengan ini, afirmasi positif. Ya, saya sering melakukan ini karena di beberapa tempat ini sering saya lakukan. Ini kita membuat melakukan afirmasi positif. Saya berpenghasilan 100 juta, saya berpenghasilan 100 juta setiap bulan. Dan ya, pengalaman saya terjadi Pak. Ya, mana mungkin seorang dosen bisa ikut pilkada 3 kali, karena saya ikut pilkada 3 kali, hanya belum menang, karena duitnya masih kurang, tetapi bisa punya penghasilan sampai ratusan juta, miliaran. Ya. Ketika saya bilang ingin bangun rumah nilai sekian, itu terjadi. Saya ingin beli mobil sekian, terjadi. Saya ingin ke Tanah Suci, ingin sekolahkan anak S2, terjadi semua. Iya, saya ingin punya ruko. Setahun kemudian bisa punya ruko. Iya. Ini jadi jangan kita tidak percaya, hanya mungkin kita tidak lakukan dan kita tidak terlatih. Jadi sini kita lakukan. Ya, lakukan. Dan memang tidak bisa sekali ini kita langsung melakukan, karena dia bertahap. Dia bertahap. Ya, kita berpikir pun kalau tidak biasa, kalau tidak bisa langsung, kita bisa fokus. Ya, tentu dia diulang-ulang. Sekali 10 kali, 100 kali, 2 kali, dan seterusnya. Jadi, program afirmasi itu yang biasa diulang, kita ikuti dengan lagu, dengan apa saja, itu bagus. Tapi pengalaman saya, lebih bagus campur dengan meditasi. Ya, kemudian lakukanlah afirmasi positif di sana. Mengulang-ulang pernyataan, ingin apa begitu. Visualisasi kreatif, membayangkan kesuksesan. Ketika dulu motivator saya, tulis apa yang Anda inginkan. Saya tulis 7 atau 8 macam. Kemudian tutup mata Anda, bayangkan itu terjadi. Ya, Anda sudah pegang kunci mobil baru. Kemudian Anda buka pintu, itu diarahkan, buka pintu. Masakan duduk. Ya, masukkan kunci di lubang kuncinya. Kemudian Anda putar. Anda hidupkan. Anda masukkan gigi. Atau Anda mau yang metik. Anda mulai jalankan. Anda nikmati bahwa mobilnya Anda sudah nikmati.
Dan apa yang diafirmasikan oleh motivator saya itu, saya lakukan. Dan betul sekali. Ya, jadi ini ada cerita, Bapak Ibu. Saya mau keluarkan ini, apa-apa sedikit saja, paling 1 menit ceritanya. Ketika saya selesai istiqah, saya pulang. Saya jalankan, lanjutkan bisnis jaringan saya. Ya, setelah sekian bulan, rektor saya itu ganggu. Pak Anwar itu pulang, mau jalankan MLM. Bukannya bikin begini, dan seterusnya. Nanti bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan begini, kata bisa punya uang. Saya buktikan. 6 bulan kemudian saya bawa Innova. Padahal dia juga yang mobilnya Innova, plat merah. Kita plat hitam, Bapak Ibu. Ya, saya simpan, parkir di belakang. Dia mau keluar, tidak bisa, dia cari saya. Pak, bagaimana bisnisnya Bapak itu? Coba cerita. Saya bilang, enggak. Saya tidak mau cerita sekarang. Bapak siapkan waktu di rumah, saya datang. Bapak undang pembantu rektor, Bapak undang dekan, dan dosen-dosen yang mau. Dan mereka datang, 40 orang masuk satu kali, Pak. Uang kampus yang dibayar, pakai mau bayar. Nah, jadi ini kekuatan pikiran, Bapak Ibu, kekuatan pikiran. Iya. Jadi ini fokus pada saat ini. Nah, ini. Jadi ya coba Bapak Ibu lakukan sekarang. Kalau kita tidak bisa latihan sekarang, kita ingat-ingat. Bapak Ibu masuk, atau yang belum masuk tadi ada 4 orang atau berapa orang yang belum masuk. Ayo nyatakan diri masuk, Pak. Ya, dalam hati. Saya akan berhasil di sini. Saya akan berhasil. Teman-teman yang sudah masuk, Bapak Ibu yang sudah masuk, tetapi masih setengah-setengah, kuatkan diri kembali. Ya, pikirannya diperkuat lagi. Saya pasti berhasil. Ya, pasti. Saya saja Pak umur 60 masih mau berhasil. Walaupun dulu pernah berhasil. Tapi kan saya masih mau, Pak. Apalagi Bu Vita sudah aja saya ke Jepang. Salah satu negara cita-cita saya dan istri. Ya, sudah ke Hong Kong, ke Tanah Suci, kemana. Tapi kita masih belum puas karena masih ingin lihat Jepang. Ya, saya ingin lihat Jepang. Apakah di Hiroshima, Nagasaki, atau di mana saja. Iya, pokoknya di Jepang. Terima kasih Bu Vita, mudah-mudahan nih tercapai. Bukan mudah-mudahan, pasti tercapai. Iya. Jadi fokus pada saat ini, Bapak Ibu, fokus apa yang Anda ingin capai. Bahwa Anda ingin masuk di Johor ini, ingin berhasil. Dan katakan, saya pasti berhasil. Jangan setengah-setengah. Iya. Saya dan istri hanya sekarang belum lakukan, tapi waktu-waktu lalu, kalau kami sudah adrenalinnya sudah agak mulai turun, saya dan istri kami ke pantai yang sepi, yang masih sangat kurang orang. Saya dan istri teriak, saya pasti bisa, pasti berhasil. Kami lakukan begitu, Bapak Ibu. Maaf. Ya, dulu kantor ada perusahaan yang jadikan saya motivator di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Saya dijadikan motivator keliling Indonesia. Ya, dia bilang, Pak, grupnya Bapak kok bisa cepat sekali? 1 minggu bisa ratusan. Ya, 1 bulan Bapak bisa dapat beberapa ratus. Bisa sampai mendekati 1000. Kenapa? Karena grup saya di mana-mana. Hampir seluruh Indonesia. Bapak bikin apa? Saya bilang bikin training, Bu. Training apa? Saya bilang begini. Ya, saya kasih motivasi teman saya. Motivasinya ini, saya pasti bisa, pasti berhasil. Kaget dia. Dan akhirnya beliaunya, direkturnya, beri kesempatan ke saya untuk mentraining teman-teman di leader-leader dari seluruh Jawa diundang. Ya, karena saya dikasih minggu 3 hari, dia datangkan, saya kasih motivasi, dan dari situ di lantai 8, ya itu dinaik, semua pengguna lantai 8 protes. Mereka minta kami keluar, perusahaan itu keluar. Jadi hanya naik ke lantai 11. Ya, tapi ya perusahaan itu eksis secara nasional. Sama dengan ini, jadi pikiran ini perlu dibuat, ada semacam jurnal begitu. Jadi ada pola yang kita bangun agar kita, apa yang kita inginkan bisa tercapai mengikuti pola itu. Jadi pikiran itu diatur. Ya, berikut. Dikit lagi, Bu. Berikut. Tantangan dalam mengolah pikiran ini. Kadang-kadang dalam kita mengolah pikiran, ketika kita mau mempraktekkan pikiran-pikiran kita tadi, ingin berpikir positif, ingin kita afirmasi dan seterusnya, ya, kita mengalami tantangan. Nah, itu dia. Selalu ada keraguan dalam diri dan pesimis. Saya tidak bisa.
Saya dulu ketika prospek, teman-teman di sini, di tempat saya pikir kok harus saya selalu presentasi. Jadi satu malam itu saya bisa presentasi 3-4 kali. Dan mereka mengatakan, wah Bapak cocok, Bapak pendidikan tinggi, Bapak seorang dosen, apa, Bapak banyak tahu. Aduh, saya harus rubah. Ini. Jadi, suatu saat saya terima semua tawaran. Presentasi di sini, presentasi di sana. Baru saya kirim leader saya. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Ya, tiba waktunya, mereka bilang, kalang kabut. Itu 3-4 tempat, termasuk istri saya. Kamu di mana? Kamu sekarang ini mau dimulai acara? Ya, kamu mulai. Buka caranya dan lanjutkan. Saya akan ke situ. Singkat cerita, malam itu saya tidak muncul. Di 3 tempat. Hanya 1 tempat yang saya lain. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, para pesertanya waktu itu, ada yang salah seorang jadi provokator. Coba lihat. Ini yang mengundang kita. Ini yang bikin acara ini. Ini tukang ojek. Itu buktinya sendalnya. Kakinya ada garis putih dan hitam tempat lain. Dia saja bisa, masa kita tidak bisa? Nah, akhirnya ibu-ibu yang hebat-hebat malam itu, lebih 20 orang masuk, 1 tempat. Ya, jadi ini teknik. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kita perlu tingkatkan. Biasanya ada tantangan dalam diri itu, ada keraguan dalam diri, itu saya tidak bisa. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia hebat, dia macam-macam lah. Ya, tetapi kenapa di beberapa daerah atau hampir semua daerah di Indonesia waktu itu ada perusahaan nasional itu meminta saya datang ke sana karena setiap habis datang sebulan 2 bulan kemudian mereka ada yang beli mobil. Ya, karena ini yang saya katakan, jangan hilangkan keraguan diri, hilangkan perasaan pesimisme. Ya, kalau mau Anda kuat harus teriak. Pasti bisa, pasti. Saya suruh itu bisa 3-40 kali, bahkan bisa sampai 50 kali. Berulang-ulang. Tapi jangan ada orang di tempat sepi. Supaya apa? Kalau Anda lakukan itu berulang-ulang di tempat sepi, dan Anda terlatih, adrenalin Anda saya jamin pasti bangkit kembali. Atau pasti bangkit. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini ilmu offline ini ya. Lain lagi kalau pendekatan online, lain lagi. Ya, karena saya baru pakai 10% ini. Yang online. Dan itu kurangnya kesadaran diri, tidak menyadari pola pikir destruktif. Saya terus terang di rumah tidak ada yang mutar sinetron. Istri saya dan anak-anak saya larang mutar sinetron. Kenapa? Ya walaupun ceritanya bagus, tapi kan di sana mendayu-dayu. Leader saya begitu naik mobil saya, dia dengar lagunya pulangkan saja, itu langsung teriak leader saya, matikan itu, matikan. Ya, jadi saya dilarang dengarkan lagu-lagu yang mendayu-dayu. Ya, jadi tetap semangat begitu maksudnya. Ya, jadi pikiran negatif hilangkan. Tidak bisa, sulit. Ya, kan ada tahapan saya katakan tadi. Kalau Anda baru masuk, kemudian ingin berhasil, minta bimbingan kepada yang merekrut Anda, mengajak Anda. Iya, itu. Dan sekali, 2 kali, ketiga kali Anda harus sudah benar tampil. Jadi dengan cara apa? Menyadari bahwa ini saya pasti bisa juga, masa iya begini tidak bisa. Ya, dulu hanya pakai, dulu saya terus terang yang saya jual itu cuman kertas, bukan produk. Kok bisa berhasil seluruh Indonesia? Iya, ini ada produknya, nyata-nyata khasiatnya luar biasa. Kalau saya ketemu orang, saya kasih dia coba 1-2 saset. Kalau kebas-kebas, hari kedua, hari ketiga, saya telepon gimana? Wah, enak Pak, saya mau lagi. Iya, ada seorang, ya, sekarang sudah malah jadi pemasar saya yang luar biasa. Ya, Pak, saya jualan Pak ya, silakan. Jadi itu tantangannya kita, tantangan dalam kita mengelola pikiran itu tadi, pikiran negatif, kurangnya kesadaran diri, dan biasanya ada tekanan eksternal.
Ya, eksternal itu bisa faktor lingkungan keluarga, bisa tetangga, bisa karena sering lihat HP yang negatif-negatif, aduh, MLM lagi ya, aduh. Nah, sehingga saya katakan pada ibu kita, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa MLM ini low educated, orang-orang yang pendidikan rendah. Oh, saya paling tentang itu. Justru Anda yang pendidikan tinggi masuk di sini. Karena pendidikan tinggi Anda itu yang menjadi potensi Anda, kekuatan Anda untuk prospek orang. Orang tidak bisa setengah, tidak bisa menang remeh kita. Dan mungkin itu yang menjadi kekuatan saya ketika saya menjalankan bisnis dan orang tidak menang remeh. Ya, seprovinsi terus terang saja orang tidak ada, hampir sedikit orang, kecuali yang muda-muda. Lalu yang kepala 5, apalagi kepala 6, ya orang pasti bilang, oh, dedengkot MLM. Dan dedengkot MLM ketika ke rumah saya baru mereka angguk-angguk juga, mohon maaf, bukan sombong ini. Ini memotivasi, dalam rangka motivasi Bapak Ibu. Ya, saya tunjukkan bahwa saya MLM ada hasilnya. Walaupun hasil habis di pilkada, tapi kan masih ada saya bikin. Ya, saya harus bikin rumah yang representatif ketika orang datang, oh memang. Ya, jadi bukan asal-asalan begitu. Bikin rumah 5 kamar, kalau perlu 10 kamar, saya bikin 10 kamar. Walaupun sekarang misal juga Pak, ada yang tinggal, anak-anak sudah pada punya rumah sendiri. Ini istri saya, sekarang saat ini saya dengan istri berdua ini. Ya, bayangkan kami berdua suami istri, dengan 10 kamar kami hanya berdua, jadi yang 9, dan tidak ada keinginan juga untuk kita mengkoskan gitu. Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud sombong, saya hanya bermaksud memberikan motivasi, karena kita semua harusnya bisa, asal kita mau. Tidak usah pusing dengan lingkungan. Kalau punya pengalaman teman rekrut kemudian tinggalkan, perlu rubah. Karena Anda berhasil, orang lain tidak berhasil. Itu yang membuat MLM ini menjadi dipandang sebelah mata orang, karena mereka mengatakan memang ada yang berhasil 1 orang 2 orang, tapi ratusan orang tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tinggalkan. Itu. Yang terakhir, ya, tantangan, cara mengatasi tantangan. Nah, sebenarnya langsung aja keluarkan semuanya. Kita lihat, ya, latihan kesadaran, fokus pada apa yang dikendalikan. 1. Yang kedua, lingkungan positif, selalu berteman dengan teman-teman yang berpikir positif, jangan yang berpikir macam-macam. Ya, Bapak-bapak, ayo kita di lingkaran yang menyayangi keluarga Pak. Saya dulu pergi sekolah, saya ketemu dengan leader saya, terus terang saja di MW, seorang dokter spesialis bedah jantung wanita pertama di Indonesia. Saya pikir ini kok masih mau jalankan multi level MW, sudah spesialis, dosen lagi, suami ketua Inkindo Jawa Barat, kok masih mau bisnis jaringan begini, ada apa? Nah, ternyata ilmunya, ya, ilmunya yang luar biasa. Oke, jadi berpikir positif, lingkungan positif, itu yang penting. Kalau lingkungannya negatif, mustahil kita bisa membangun cara berpikir positif. Berikut yang ketiga, pola pikir growth mindset. Jadi jangan, tidak ada orang saya mau rekrut 10, nanti bulan depan sekian. Kemudian setiap kenaikan itu evaluasi. Ya, kenaikan karena apa? Kalau tidak naik pertumbuhannya. Karena saya orang eksakta, kadang-kadang saya pakai juga otak kiri saya. Walaupun ini tidak bisa kita pakai otak kiri, banyak, sedikit sekali. Ya, paling tinggi 5% Bapak Ibu. Kalau dalam menjalankan bisnis begini, paling tinggi 10%. Ya, paling tinggi. 90% otak kanan. Kita berimajinasi, kita membayangkan bahwa kita pasti berhasil di waktu yang lebih cepat. Jangan bilang suatu waktu, aduh, satu waktu itu nanti kapan-kapan. Jadi berpikir growth mindset, berpikir bahwa hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Besok dibuat lagi program, lebih baik, lakukan lagi, dan lebih tajam lagi, lebih tinggi lagi gerakannya, lebih cepat gerakannya,
daripada hari ini dan seterusnya. Itu maksud saya bisa terjemahkan dari karena saya lakukan, saya alami. Yang keempat, ya, belajar dari kesalahan. Ya, saya terus terang ikut pilkada 3 kali. Setiap gagal ada hal baru yang saya lakukan. Ketika saya gagal dulu jadi ketua PNPI provinsi, gagal, ada saya bikin yayasan, bikin perguruan tinggi. Iya, saya gagal yang ke lompat-lompat saja. Ketiga kali ikut pilkada, saya bikin lagi SMK, SMK-nya jalan. Saya bangun rukunya juga jalan. Alhamdulillah sekarang tinggal 5 tim. Oke. Dan saya menjadi provokator pada mahasiswa saya. Karena setiap saya mengajar mahasiswa, mengajar di Pasca, S2, saya mengajar di guru-guru, di forum pelatihan guru itu, selalu saya tanya, siapa yang punya SK di rumah, asli. Dari 40 orang, paling 1-2 orang yang punya SK di rumah. Yang lain itu sudah ada di bank. Kasihan. Mahasiswa saya tanya, Anda mau jadi orang kaya? Semua angkat tangan. Ketika saya tanya, siapa mau jadi PNS? Angkat tangan 50%. Saya bilang, ini bikin rusak negara. Anda mau kaya, tapi Anda mau jadi PNS, ASN. Rubah kembali itu. Kalau Anda mau kaya, Anda harus jadi pengusaha. Dan mahasiswa saya sekarang, karena saya provokasi mereka, ya banyak yang ikut MLM, Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya lakukan kepada bangsa saya untuk merubah agar kita bisa berubah ya ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Dari setiap kesalahan kita perbaiki. Oke, masih adakah yang kelima? Kesimpulannya. Jadi pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Bukan bayang-bayang, bukan ilusi. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Asal kita yakin. Itu kata kunci. Ya, saya pasti bisa, pasti berhasil. Jangan hanya kata-kata itu. Ya, saya baca buku program NLP bahwa apa yang kita lakukan seperti motivator kita di televisi yang dulu aja motivasi pembicara di asuransi. Ya, beliau 20 orang dapat 1 yang masuk. Kalau di Selangor ini 20 orang yang out cuma 1, 19 orang jadi anggota itu. Kalau Anda yakin. Jadi pikiran kita memiliki kekuatan. Bisa dia real, bisa terjadi asal kita yakin. Itu intinya. Yang kedua, mengelola pikiran positif adalah kunci keberhasilan. Jadi, ulang-ulang. Kemudian, mulai. Malam ini, setelah ini, pulang ke rumah, atau karena Anda tentu online, Anda sebelum tidur, camkan. Apa yang Anda ingin capai, Anda ingin dapatkan di Selangor ini. Ya. Dan tentukan kapan waktunya Anda capai. Lakukan itu, cara meditasi, kemudian diulang-ulang, kemudian dilakukan. Saya sangat teringat ketika saya ke Denpasar, Bali, leader saya panggil saya ke rumahnya, dan dia perlihatkan ada berapa unit mobil parkir di bawah rumah. Kemudian saya disuruh naik ke lantai 2. Kemudian saya disuruh meditasi. Bayangkan, Anda mau apa? Mau lebih atau mau sama atau kurang dari saya? Saya mikir lebih. Apa yang terjadi? Betulan. Rumah leader saya itu hanya 6 kamar atau 7 kamar. Saya malah lebih, karena saya minta lebih. Ya. Jadi, itulah yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Mohon maaf, waktunya agak lama, Bu Vita. Mungkin termasuk aksi hari ini. Apa yang Anda ingin ubah? Ini saya sudah sampaikan tadi. Ya. Kata kunci, rubah cara berpikir Anda. Karena kalau untuk Anda sudah rubah cara berpikirnya, sikap pasti berubah. Ya, kalau sikap sudah berubah, sikap menjadi positif, maka keterampilannya pasti juga ikut. Karena dalam teori pendidikan, knowledge, attitudes, dan psikomotor itu satu kesatuan yang saling melengkapi, yang saling mengisi.
Kita tidak bisa bersikap kalau tidak tahu. Jadi tahu dulu baru bisa bersikap. Kita tidak bisa terampil kalau kita tidak bersikap. Jadi bersikap dulu positif, baru Anda terampil melakukannya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas motivasi atau atas dorongan yang saya berikan. Saya terlalu menceritakan pengalaman pribadi dan terjadi semua di sana. Saya mohon maaf, ya Allah, maafkan. Tujuan saya satu, ingin membuat teman-teman di Shuanghor berhasil semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.